Haleluya, selamat malam, selamat beribadah, selamat melayani Tuhan. Baik, kaum muda, kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Goyang ya, nanti aja lah. 3, 2, 1, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada tema atau topik firman Tuhan pada saat ini, pada malam ini ialah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, dalam hidup, kehidupan kita manusia tidak luput dari kesialan. Oh iya. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 18 ayat 18. Mazmur pasal 18 ayat 18. Silakan Esther baca bagi kita. 18 ayat 18. Mazmur 18 ayat 18. Silakan dibaca oleh Esther. Ya. Mazmur 18 ayat 18. Ya. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, terus dan dari orang-orang yang membenci aku. Dari orang-orang yang membenci aku, terus karena mereka terlalu kuat bagiku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Ayat 19. Mereka menghadang aku pada hari sialku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, terus tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Tetapi Tuhan jadi sandaran bagiku. Dalam hidup, kehidupan kita manusia tidak luput dari kesialan. Dulu Raja Daud tidak luput dari kesialan. Namun meskipun demikian, kehidupan kita manusia harus yakin, kehidupan kita manusia harus percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara yang dikasihi. Namun meskipun demikian, kehidupan kita manusia harus yakin, kehidupan kita manusia harus percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana sikap kehidupan kita manusia yang yakin, yang percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Bagaimana sikap kehidupan kita manusia yang yakin, yang percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Bagaimana? Kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 5 ayat 8. Yakobus pasal 5 ayat 8. Yakobus pasal 5 ayat 8. Yakobus 5 ayat 8. Ya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, terus karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Temanya apa? Perikomnya apa itu, Esther? Bersabar dalam penderitaan. Bersabar dalam penderitaan. Ayat 8, ulang baca.
Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Kamu juga harus bersabar, harus meneguhkan hatimu. Terus, Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sikap kehidupan kita manusia yang yakin, yang percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sikap yang pertama ialah kehidupan kita manusia harus sabar. Berbicara tentang sabar, sabar itu berarti meneguhkan hati di dalam Tuhan, menguatkan hati di dalam Tuhan. Ketika Yosua menggantikan Musa, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Yosua, teguhkan hatimu. Yosua, kuatkan hatimu." Ketika Salomo menggantikan Daud, Tuhan berfirman kepada Salomo, "Salomo, teguhkan hatimu. Salomo, kuatkan hatimu." Sabar itu berarti meneguhkan hati di dalam Tuhan, menguatkan hati di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, kehidupan kita manusia harus sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kehidupan kita manusia yang yakin, yang percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ayat 9, baca. Yakobus 5 ayat 9. Ya. Saudara-saudara, Ya. janganlah kamu bersungut-sungut dan Ya. saling mempersalahkan. Janganlah kamu bersungut-sungut. Sikap kehidupan kita manusia yang yakin, yang percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sikap yang kedua ialah kehidupan kita manusia tidak bersungut-sungut. Berbicara tentang tidak bersungut-sungut itu berarti mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Ada 4 dosa besar yang dilakukan bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Salah satunya adalah bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut, banyak di antara bangsa Israel mati, binasa oleh malaikat maut. Tidak bersungut-sungut itu berarti mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Rasul Paulus tulis dalam tulisannya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Kristus Tuhan dari kehidupan kita manusia. Itu yang dikehendaki Kristus Tuhan dari kehidupan kita manusia, saudara yang dikasihi. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Kehidupan kita manusia tidak boleh bersungut-sungut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap kehidupan kita manusia yang yakin, yang percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, selanjutnya baca ayat 9, Esther. Saudara-saudara, Ya. janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Jangan saling mempersalahkan. Terus bagaimana? Supaya kamu jangan dihukum. Ya, terus. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Iya. Sikap kehidupan kita manusia yang yakin, yang percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sikap yang ketiga ialah kehidupan kita manusia tidak mau saling mempersalahkan. Berbicara tentang tidak saling mempersalahkan. Tidak saling mempersalahkan itu berarti saling
mensupport satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Haleluya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah katakan kepada Adam, Adam, apa yang kau perbuat? Bukan aku Tuhan. Adam katakan apa? Hawa, Tuhan. Hawa, Hawa, apa yang kau perbuat? Hawa katakan apa? Bukan aku, ular. Ular, apa yang kau perbuat? Ular katakan apa? Kau yang menciptakan aku sebagai ular. Kalau kita saling mempersalahkan, ujung-ujungnya apa, saudaraku? Ujung-ujungnya kita akan mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan aku? Kenapa Tuhan ciptakan aku di tengah-tengah keluargaku seperti ini? Kenapa Tuhan ciptakan aku dalam keadaan kehidupanku seperti ini? Dan lain sebagainya. Jadi tidak saling mempersalahkan itu berarti saling support, saling dukung satu sama lainnya, saudaraku yang dikasihi. Nah, jadi kehidupan kita manusia tidak saling mempersalahkan. Jadi itulah sikap-sikap kehidupan manusia yang yakin, yang percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku yang dikasihi. Yang pertama, sabar. Yang kedua, tidak bersungguh-sungguh. Yang ketiga, tidak saling mempersalahkan. Maka Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Allah bekerja tidak kita lihat dengan mata kita, karena Dia Allah dan tidak kelihatan, tapi Dia bekerja nyata hasilnya, nyata kuasa. Dia bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Korintus katakan, saudaraku yang dikasihi, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, saudara. Makanya kaum muda, milikilah sikap yang yakin, yang percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Miliki sikap, dan Dia akan bekerja dalam hidup. Dia akan bekerja dalam hidup kita, saudara. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga dan melindungi kita sekalian. Kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti Tuhan. Namanya hidup terkadang tidak luput dari kesialan. Daud juga merasakan yang namanya kesialan. Namun percayalah, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, banyak perkara yang tak dapat